Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, kami dari kelompok 6 akan melakukan wawancara di Desa Tinjomoyo, Banyumanik. Perkenalkan, nama saya Risma Belia Silvana. Saya Novita Amelia. Saya Rizka Hotimatul Husna. Saya Tema Fadila. Saya Rasya Febrianta Pratama. Di sini kami akan mewawancarai salah satu ketua RT di daerah Tinjomoyo. Selamat siang Bapak. Ya, selamat Kami siang. dari siswa SMA 15 Semarang mendapat tugas untuk mewawancari Bapak. Apakah Bapak berkenan? Oh iya, enggak apa-apa, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, silakan duduk. Kami dari SMA Negeri 15 Semarang ingin meminta izin untuk wawancara seputar lingkungan Tinjomoyo. Oh iya. Sebelumnya dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Saya Pak Yudi Ribowo, Ketua RT 05 RW 3 Kelurahan Tinjomoyo. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja organisasi masyarakat untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan remaja di lingkungan Tinjomoyo? Organisasi masyarakat di sini yaitu di bawah kelurahan yaitu RW, yaitu rukun warga, yaitu dari ada kalau di bapak-bapak ada perkumpulan bapak-bapak di lembaga KRW-an, dan kalau ibu-ibu PKK RW. Dari RW itu turun ke bawahnya yaitu rukun tetangga yaitu RT. Di setiap kalau di sini yaitu RW 03 yaitu terdiri dari 6 RT. Jadi di wilayah RW saya ini RW 03 ini ada 6 RT. Dan setiap RT juga ada kumpulan bapak-bapak, juga kumpulan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu kumpulan PKK-nya. Dan selain itu juga untuk remajanya ada, yaitu remaja, tapi kalau di RT-nya sekarang sudah hampir jarang deh. Tapi yang ada untuk RW ada kumpulan remaja RW, ada Karang Taruna RW dan juga Karang Taruna di kelurahan. Baik, selanjutnya untuk fasilitas kesehatannya apakah sudah memadai, Pak? Untuk di wilayah RW 03 yaitu khususnya di tempat saya RT 05 itu kan ada posyandu. Nah, posyandu itu menangani masalah, kalau untuk kesehatan itu ada kegiatan balita yaitu sebulan sekali, dan untuk manula ada, itu bekerja sama dengan puskesmas yaitu nanti didampingi dari pihak kelurahan, dan di situ ada untuk kegiatan itu. Selain itu ada pantauan stunting juga ada di sini, yaitu juga yang mengelola dari ibu-ibu PKK yaitu dari posyandu itu juga. Selain itu juga ada dari ini pembinaan keluarga berencana, tapi di wilayah kita ini ada. Itu juga yang mengelola ibu-ibu kalau seperti itu ada, dan juga ada rutinitas setiap seminggu sekali, itu apa itu jentik-jentik itu, penanganan jentik-jentik itu. Terus kalau untuk sarana pendidikan apa saja yang terdapat di Kelurahan Tinjomoyo tuh apa aja sih, Pak? Kalau di Kelurahan Tinjomoyo fasilitas pendidikan ya. Kalau di sini sini SD itu kalau di Kelurahan Tinjomoyo itu kalau tidak salah ada 3 nih, yaitu bertempat di wilayah kita sendiri, yaitu di RW 03 itu ada SD Karangrejo, terus di RW 5 itu SD Gombel, dan di RW 1 itu ada SD-nya juga. Dan selain itu akan ada, kalau setiap RW itu biasanya punya PAUD, ada kegiatan PAUD itu yang dikelola juga dari ibu-ibu PAUD. Tapi di sini di RW 04 itu ada TK-nya, TK Al-Ijabah itu di RA, itu RA maksudnya RA. Itu di masjid yang mengelola yayasan. Untuk tingkat SLTP kalau sini tuh Kelurahan Tinjomoyo itu kelihatannya tidak ada. SLTP tidak ada, SLTA juga nggak ada. Jadi gimana di wilayah sini untuk tingkat SLTP dan SLTA kena yonasi di sini. Ya, kalau untuk tingkat pendidikannya itu ada. Itu yang jelas. Kalau SD ada 3, kalau tidak salah 3 SD. Terus rata-rata di sini tuh lulusan apa aja ya, Pak? Untuk pendidikan warganya. Iya. Kalau secara pastinya kan data itu mestinya kan di kelurahan ya, di kelurahan. Tapi kalau di khususnya mungkin bisa jadi tolok ukur. Kalau di tempat saya ini di RW 03 ini ya
kebanyakan yaitu SLTA, pendidikan SLTA, setara lah pendidikan dasar itu 9 tahun itu kan SLTA masuk semua, tapi walaupun ada 1-2 yang sarjana, tapi secara umumnya SLTA pendidikannya. Baik nih Pak, nah dari lulusan tersebut apakah berpengaruh dengan mata pencariannya? Ya secara umumnya iya ya, namanya pendidikan itu kan berpengaruh di satu di pencarian kerja, di kesempatan mencari kerja itu kan intinya kan orang yang punya pendidikan sama enggak tetap beda, peluangnya lebih banyak yang berpendidikan. Dan selain itu kalau pendidikan dasarnya lebih tinggi seperti tingkat SLTA atau sarjana, itu kan peluangnya juga lebih tinggi yang sarjana. Maksudnya begini, dia kan dari skill itu kan mungkin lebih ya, maksudnya kan orang pendidikannya lebih tinggi itu kan daya nalarnya juga tinggi. Nah, makanya di situ dengan pendidikannya lebih tinggi itu peluangnya juga lebih banyak. Selain itu untuk grade pekerjaan kan juga beda antara SD, SLTP, SLTA dan sarjana itu kan beda, tetap di grade itu juga beda, jadi tetap mempengaruhi. Kalau dari pendidikan itu pengaruh di yang jelas di pencarian kerja dan penghasilan juga berpengaruh. Selanjutnya itu Pak, di sini kan terdapat tingkat perekonomian. Nah, yang ada di perekonomian di daerah sini tuh menengah atau ke perekonomian ke atas? Setahu saya sih, maksudnya kan sekali lagi untuk kalau data pasti kan yang jelas kan data itu kan yang resmi atau formal itu kan tetap di kelurahan. Tapi kalau kayak RT atau RW itu kan ibaratnya kan hanya secara umum aja di wilayah ini. Di tempat kita ini kan perkampungan tapi di wilayah kota, kan kita ikutnya Kota Semarang, perkampungan kota. Jadi ya standar lah, maksudnya menengah ke bawah. Ya walaupun 1-2 ada, tapi kan secara umumnya menengah ke bawah. Pertanyaan selanjutnya, mayoritas warga di sini bekerja sebagai apa ya Pak? Kalau pekerjaannya sih, kalau di wilayah saya nih, maksudnya di RT 05 ini buruh sih, kebanyakan buruh. Selain itu juga di pabrik dan juga perusahaan, walaupun ada 1-2 yang pegawai negeri PNS, tapi kebanyakan secara umum swasta pekerjaannya. Dan yang untuk ibu-ibunya juga ibu rumah tangga, walaupun juga ada yang dagang juga ada, tapi secara umumnya di sini karyawan swasta atau buruh di sini. Yang selanjutnya, air untuk kebutuhan sehari-hari sumbernya dari mana ya Pak? Air di sini ada 2 ya, yang dari PDAM itu kan kita lancar juga, dari PDAM ada untuk sumber airnya dari PDAM. Selain itu ya alhamdulillah di wilayah khususnya Tinjomoyo di sekitar RW saya, di RW 03 ini ada sumber dari Artetis, yaitu bantuan dari pemerintah, ini khususnya di RW 03. Dan selain itu RW 03 ini kan berseberangan dengan RW 4 dan RW 7. Nah, itu juga ada sumber dari Artetis, dengan dari Artetis. Nah, di situ sumber dari Artetis itu kan juga cukup memenuhi untuk wilayah kita. Jadi untuk air di sini tidak kekurangan, alhamdulillah bagus. Baik Pak, untuk selanjutnya, untuk jaringan internet di daerah sini sudah lancar atau masih agak nge-lag sedikit gitu Pak? Secara umumnya lancar ya. Ini kan dari provider banyak yang masuk ke sini. Cuman kalau untuk kegiatan internet sudah terpenuhi semua. Cuman kan kadang hanya yang kita secara umum ya, ini warga itu pekerjaannya dari providernya yang kurang rapi, jadi sangat mengganggu untuk kerapian di lingkungan kita. Tapi terpenuhi sih untuk kebutuhan internet, terpenuhi di sini, nyampe ke sini. Cuman kan kadang memang dari providernya aja yang kurang rapi dalam penanganannya. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. apa harapan Bapak untuk Kelurahan Tinjomoyo untuk kedepannya? Kalau saya kan umum saja nih jawabannya. Maksudnya umum, orang itu minimal ya tidak minimal, ini standar umum, wilayah itu harus satu aman. Dengan kondisi aman, kita itu untuk mencukupi kebutuhan pangan, terus papan dan sandang, dan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sifatnya sekunder, itu kita akan lebih mudah. Jadi
Yang satu itu aman, dengan aman itu kondusif, dengan kondusif kita dapat memenuhi apapun yang kita kerjakan atau kita inginkan atau menjadi cita-cita kita itu lebih mudah untuk mencapainya daripada dari sesuatu yang tidak aman. Jadi intinya harapan dari saya khususnya di wilayah kita dan secara umumnya di negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu satu aman. Jadi dengan aman kita mudah untuk mencari kebutuhan hidup kita, dan yang jelas juga lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga dari anak-anak kita atau adik-adik kita yang lulusan dari sekolah itu bisa segera mencari pekerjaan. Baik Pak, semoga harapan Bapak bisa terwujud ke Amin. depannya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya dan jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan-pertanyaan kami untuk memenuhi tugas dari sekolah ini Pak. Ya, sama-sama, semoga ini apa yang dari jawaban saya ini bisa membantu adik-adik sekalian untuk tugas dan memenuhi apa yang menjadi tugas dari sekolahan. I love you, baby. And if it's gone wrong,